Pada saat ini kami akan menyampaikan materi kelompok kami, namun kami menyimpulkannya dalam bentuk drama yang singkat, yang dimana pada kesempatan kali ini kami simpulkannya dengan judul Kemakmuran yang Benar, yang menceritakan tentang perjalanan pasangan suami istri, yaitu Lina dan Budi, yang menghadapi perbedaan pandangan tentang ajaran teologi kemakmuran, dan juga ada peran seorang pendeta yang mengajarkan tentang teologi kemakmuran, yaitu pendeta Johan. Nah, Lina yang baru mengikuti ajaran ini percaya bahwa dengan iman yang kuat dan memberi lebih banyak kepada gereja, Tuhan akan memberkati mereka dengan kekayaan. Namun suaminya Budi, dia merasa ragu dan terus mempertanyakan apakah Tuhan benar-benar mengukur berkat lewat materi. Nah, dari pendapat saya tadi, kami akan memberikan drama singkat tersebut. Selamat malam. Dalam istriku ini lagi apa namanya dengan buku ini Ya, suamiku kata pendeta, kalau kita punya iman dan hidup kita punya berkat, maka kita akan lebih berlimpah, terutama dengan kekayaan suamiku. tapi istriku apakah Tuhan hanya mengatur berkat dari uang orang yang sudah kaya apa mereka memberi berkat? Tapi suamiku pendeta bilang, kalau kita diberkati, maka hidup kita harus berlimpah, suamiku. Anak-anak. Shalom saudara-saudari yang terkasih. Shalom. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting dalam hidup kita, yaitu tentang kemakmuran yang benar. Kadang kita sering mendengar tentang berkat Tuhan, tapi apa sebenarnya berkat itu? Apakah berkat hanya soal rohani atau juga materi, bahkan kekayaan dan hal-hal yang kita rasakan di duniawi saja? Saudara, Tuhan memang memberi kita berkat rohani, tetapi Dia juga ingin kita hidup dengan kemakmuran seperti materi. Artinya Tuhan ingin kita diberkati dalam hati, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam pekerjaan, keluarga, dan keuangan kita. Tuhan hanya ingin kita hidup dalam kelimpahan, dalam segala hal. Kita bisa lihat dalam isi Alkitab, bagaimana Tuhan memberkati orang-orang yang seperti Abraham, Salomo, dan Yosua. Mereka diberkati bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga hal materi dan kekayaan. Itu adalah bagian yang rencana Tuhan untuk umatnya. Tuhan ingin kita hidup dalam kelimpahan, bukan hanya di surga, tetapi juga di bumi ini. Alkitab mengatakan dalam Maliaki 3 ayat 10, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku. Pujilah aku, apakah aku tidak merupakan bagimu tiap di tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai melimpah ruah. Ini merupakan janji Tuhan jika kita memberi dengan hati yang tulus. Jika kita memberi dengan hati yang tulus, Tuhan akan memberi lebih banyak lagi. Berkat itu bisa datang dalam bentuk apapun, baik rohani maupun dalam materi. Tentu saja kita juga harus berhati-hati. Memberi bukan hanya berarti tentang mengejar uang atau kekayaan. Memberi adalah tanda bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ketika memberi dengan iman,
kita membuka pintu bagi Tuhan untuk memberkati kita lebih banyak lagi dalam segala aspek hidup kita, termasuk dalam hal keuangan. Saya ingin kita semua mengingat ini. Semakin besar iman kita, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dia akan memberi lebih dari apa yang kita harapkan. Mari saudara-saudara kita berdoa di dalam. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas semua berkat yang Engkau berikan. Kami percaya Tuhan bahwa dengan iman yang besar, Engkau akan memberkati kami dalam segala hal, baik dalam hal rohani maupun materi. Kami berjanji untuk memberi dengan hati yang penuh kasih, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah memberikan sekali, memberikan sekali apa? Kita sudah memberi banyak, tetapi kenapa kita masih sulit? Aku mulai ragu, apakah benar Tuhan untuk berkata hanya lewat uang? Mungkin Tuhan tidak mengingatkan kita fokus dengan uang. Tuhan memberkati kita mungkin lewat dari keluarga, kesehatan, ataupun keluarga kita. Itu semua berkat yang kita terima, walaupun kita tidak merasakan dan kita butuhkan. Kamu dasar itu, aku terlalu fokus dengan harapan yang salah. Jadi teman-teman, sekian nasihat dari teman-teman kelompok melalui berbagai peristiwa, termasuk kesulitan finansial yang pasangan suami istri tersebut alami. Akhirnya Rina mulai melakukan ajaran tersebut dan Budi terus mengingatkan bahwa berkat Tuhan tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang keluarga, kesehatan, dan juga kasih sayang yang mereka miliki selama ini. Dari drama singkat tadi kita bisa mengambil beberapa poin yang perlu kami sampaikan, yaitu kemakmuran sejati tidak hanya begitu dari kekayaan materi, tapi juga dalam hal-hal yang lebih dalam seperti rasa syukur, kedamaian hati, dan juga hubungan yang penuh kasih. Semoga drama ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus memahami bahwa berkat Tuhan hadir dalam berbagai bentuk, bukan hanya tentang apa yang kita lihat dan juga apa yang kita lihat. Sekian dan terima kasih. Kita boleh langsung saja kepada kelompok. Silakan untuk beragam memberikan pendapat kepada kelompok presentasi. Baiklah, di sini saya akan menanggapi bahasan dari teman-teman dan dari teman-teman. Dalam materi kelompok teman-teman sudah lumayan bagus dan kami juga. Di sini saya akan menanggapi materi dari teman-teman, yaitu setiap manusia yang sudah memiliki materi, harta atau kekayaan dalam hidupnya sudah pasti akan sombong dan menjadi. Akan tetapi teologi sukses ini mengajarkan kita bahwa setiap kekayaan yang diberikan oleh Tuhan adalah berkat yang ilahi, dan setiap manusia